Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril menjelma dalam rupanya. Bin Al-Hakam berkata, manusia yang paling tampan rupanya ialah seseorang yang malaikat Jibril alaihissalam datang dalam bentuk rupanya, yakni Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu adalah salah satu di antara para sahabat Nabi SAW yang telah lama masuk Islam. Beliau masuk Islam sebelum perang Badar. Akan tetapi dalam peperangan itu beliau belum sempat mengikutinya. Baru setelah peperangan itu beliau tidak pernah absen dalam jihad di medan peperangan. Dia juga salah seorang sahabat Rasulullah yang masyhur. Dia dikaruniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang beliau miliki yaitu malaikat Jibril alaihissalam seringkali datang menemui Rasulullah SAW dalam wujud menyerupai dirinya. Imam An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Yamur rahimakumullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Dalam hadis lain disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa alaihissalam adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Sano'ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, dan yang paling mirip dengan di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Dan aku pun melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Usman, ia berkata, telah diberitakan kepadaku bahwa malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Ummu Salamah sedang bersama beliau. Maka dia pun berbicara, lantas berdiri, sehingga Nabi SAW pun berkata kepada Ummu Salamah, siapakah ini? Atau seperti ucapan beliau, lantas Ummu Salamah pun berkata, ini adalah Dihyah. Ummu Salamah berkata, demi Allah, sungguh aku mengira ia adalah Dihyah. Sampai aku mendengar khutbah Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan bahwa dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat seruan memeluk Islam kepada para raja, Kisra dan Kaisar, yaitu pada akhir tahun ke-6 Hijriah, Dihyah termasuk salah satu delegasi yang ditugaskan. Adapun tugas yang diberikan Rasulullah SAW kepada Dihyah, yaitu agar ia menyampaikan surat beliau SAW kepada Heraklius Kaisar Romawi. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada Kaisar untuk mengajaknya masuk Islam. Beliau pun mengutus Dihyah Al-Kalbi untuk menyampaikan suratnya. Rasulullah SAW memintanya supaya menyerahkan surat tersebut kepada penguasa kota Busra agar ia menyampaikan kepada Kaisar. Ibnu Katsir rahimakumullah menyebutkan di dalam Al-Bidayah wan An-Nihayah, sepulang dari menemui Kaisar dan Dihyah mendapat hadiah yang banyak dari Kaisar. Ketika ia telah sampai di daerah Hisma, ia dihadang oleh sekelompok orang dan mereka pun mengambil semua yang ada padanya. Maka Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu untuk memerangi mereka. Demikianlah sekilas kisah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu pada masa hidupnya. Beliau tinggal di daerah Miswah di Damaskus, dan beliau hidup hingga sampai masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan pada sahabat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.